Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar miftahul bil yasar sayyidina maulana Muhammadin al mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir adada na'amil ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن خاتمة مع العفو والعافية وصلاح العاقبة في الدين الدنيا والآخرة. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga pada akhirnya kita masih dipertemukan oleh Allah, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berakaikan salam selalu tercurahkan, selalu disampaikan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebentar lagi seminggu lagi, seminggu kurang, kita bakal menyambut tamu yang sangat mulia. Itu bahkan jutaan muslim di dunia ini menanti-nanti, menunggu-nunggu itu tamu yang spesial yang bakal datang di tengah-tengah kita. Maka pertanyaannya, sudah kita siapkan belum? Itu sudah kita jamu belum? Kalau tamu datang kan kita nak bersiapan dulu. Iya. Nah, begitu pun juga ketika datangnya bulan Ramadan. Apa yang sudah kita persiapkan? Itu. Bukan berarti kita nyiapkan kopi, nyiapkan kue, bukan. Itu sudah siap belum dengan cobaan, ujian dan yang begitu luar biasa di bulan Ramadan. Itu begitu dengan puasanya, begitu dengan salat malamnya, begitu di waktu siangnya yang begitu panas, apalagi kita di waktu itu kita berpuasa. Belum kita diuji dengan ketika kita bangun sahur, sudah makan sahur tadi, nak bangun ngomong tadi 15 menit, 10 menit bela, agak pacak bangun subuh lagi, kebablasan, itu kan ujian juga. Itu belum di waktu siangnya. Jadi maka disebutkan, kalau menurut pengertian ahli dunia, kalau menurut pandangan ahli dunia, harta karun itu mereka cari di tempat-tempat. Itu mereka cari di tempat-tempat. Tapi kalau pandangan ahli akhirat, kalau wong yang pandangan dengan pandangan ahli akhirat, harta karun itu mereka cari di waktu-waktu. Itu bedanya. Kalau ahli dunia mereka mencari harta karun di tempat-tempat. Harta karun kan kita gali tanah, itu. Tapi kalau wong akhirat, harta karun itu ada di waktu-waktu. Nah, maka di bulan Ramadan itulah setiap waktunya siapa yang berdoa dikabulkan sama Allah. Entah pagi, siang, sore, malam, setiap waktu dikabulkan sama Allah. Cuman di bulan Ramadan. Selain di bulan luar Ramadan enggak katik. Cuman ada waktu tertentu. Malam kapan? Malam Jumat. Doa yang mustajabah. Bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamat. Kemudian apa lagi? Inda nuzulil matar, ketika turunnya hujan. Itu. Kemudian kapan lagi? Ketika azan dan iqamat sudah. Ketika sepertiga malam, atau inda sahur, ketika
sahur. Ada waktu tertentu saja. Tapi ketika di waktu Ramadan, setiap waktunya, kapanpun kita nak berdoa, dikabulkan sama Allah. Full 24 jam. Itu. Cuman apa Allah kasih kemuliaan ini cuman di bulan Ramadan bae, dak katik di luar ini, di luar bulan lain dak katik. Itu kemuliaan bulan Ramadan. Apalagi sudah itu. Banyak. Itu, banyak. Salah satunya apa? Kalau kita contoh baca Quran, maka disebutkan di dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa orang yang membaca kitab, membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanah, maka langsung dibalas sama Allah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kemudian satu itu dibalas lagi sama Allah, dilipatkan dengan menjadi 10. Itu kalau luar bulan Ramadan. Misal contoh baca alif lam mim, berapa huruf itu? 3. Berarti 3 kali 10 3. Itu kalau di luar bulan ketika masuk di bulan Ramadan, yang tadinya 10 berganti menjadi 100. Bukan hadis dhaif, buka hadis Bukhari. Buka. Ana bukan sembarang ngomong, buka di kitab Bukhari. Itu. Diganti dengan 100 mi'ati di'fin. Berubah menjadi 100 kali lipat. Yang tadi cuma di luar Ramadan alif lam mim 30, ketika kita baca Al-Quran alif lam mim masuk bulan Ramadan, yang tadinya 30 berubah menjadi 300. Jadi jangan sampai di luar, ketika masuk bulan Ramadan sudah selesai lebaran, tidak katik dapat apa-apa gitu, malah dosa tambah banyak. Maka kata Imam Ghazali, wong yang paling nyesel lagi di akhirat, yang paling nyesel lagi di akhirat, ketika mereka masih dikasih kesempatan sama Allah hidup, kemudian dikasihlah waktu untuk memperbaiki di bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan masuk Syawal, dosa tambah banyak, pahala tak katik, rugi nian. Itu. Maka disebutkan man saluha lahu Ramadan, saluha lahu sairus syuhur. Wa man saluha lahul jum'ah, saluha sairul lahul usbu'. Siapa wong yang pengen memperbaiki dirinya nanti di bulan Ramadan, maka insya Allah Allah memperbaiki dirinya di bulan-bulan yang lain. Pertanyaannya ngapa Ramadannya Ustaz? Pacak hari ini kita nak memperbaiki diri, kita belum tentu ajal kita sampai di bulan Ramadan. Oh iya benar. Itu, benar. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini bukan menunda kebaikan, tapi yang dimaksud di sini adalah tentang keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Begitu besar pahalanya. Cuman baca alif lam mim. Itu. Jadi kebaikan yang tadinya dibalas sama Allah 10, ketika kita masuk di bulan Ramadan berlipat menjadi 100. Begitupun juga dengan sebaliknya, dengan kemaksiatan. Begitu juga dengan kemaksiatan. Sama baik, dilipat ganda juga. Maka dia sebutkan dulu, diceritakan dulu ketika Nabi itu pernah diceritakan diajak sama malaikatur ruh, malaikat Jibril. Ketika pada saat itu beliau diperlihatkan kayak mana gambaran-gambaran orang yang berada di surga, kayak mana gambaran-gambaran orang yang berada di dalam neraka. Singkat cerita, beliau melihat surga, fadhahika, kemudian beliau itu senyum, itu wabatasam, sampai-sampai dalam satu riwayat beliau itu tersenyum sampai-sampai terbahak-bahak melihat orang yang sebegitu luar biasanya, melihat orang yang berada di surga. Beliau senang. Itu. Kemudian ketika beliau lihat ke neraka, beliau menangis. Fabaka wahazina. Beliau itu menangis sejadi-jadinya. Jadi saya ambil dalam satu riwayat ada salah satu umat di dalam neraka itu. Kemudian wong ini tadi meraih jubahnya Rasulullah. Itu ditariknya. Syafi'ni ya Rasulullah, katanya. Syafi'ni ya Rasulullah.
diulang sebanyak 3 kali. Artinya apa? Tolong aku ya Rasulullah, katanya. Tolong aku ya Rasulullah. Kemudian karena Rasulullah ini memang rahmat, itu sangat cinta luar biasa kepada umatnya, Rasulullah ngangkat tangan ketika tadi jubahnya ditarik sama penduduk neraka tadi, supaya dengan doa tadi wong tadi bisa dapat ampunan. Akhirnya waktu nak ngangkat tangan Rasulullah tadi, apa kata malaikat? Ya Rasulullah, sekali-kali jangan engkau memberikan ampunan kepada orang tersebut. Kata malaikat tersebut. Ngapa katanya? Inna khosmahu Ramadan. Karena sesungguhnya wong ini musuhnya di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya wong ini musuh bulan Ramadan. Bukan cuma meninggalkan puasa di bulan Ramadan, akan tetapi mereka bermaksiat di bulan Ramadan. Akhirnya Rasulullah yang tadi berdoa, tidak jadi turun ke tangan. Level Rasulullah. Mak mana kita kiai? Jadi begitupun juga dengan sebaliknya, kebaikan yang berlipat ganda di bulan Ramadan, begitupun juga dengan kemaksiatan berlipat ganda juga di bulan Ramadan. Itu. Jadi dalam istilah kita tuh ketika di bulan Ramadan bukan kita ngembek puasanya tarawih tidak. Itu. Banyak aja itu. Lah kita kan puasanya yang wajib. Tarawih tidak. Kalau belajar bahasa, belajar agama dengan terjemahan itu memang. Itu. Belajar agama lewat terjemah. Bukan berarti kita bulan puasa itu kita tidak tarawih, tidak. Itu. Tarawih memang hukumnya sunnah. Tapi tarawih ini fungsinya sebagai menyempurnakan puasa. Sebagaimana sholat sunnah kita di luar sholat wajib. Sebagaimana itu juga sholat tarawih menjadi penyempurna puasa. Apa dalilnya? Ada dalilnya dalam surah Al-Baqarah, summa atimmu siyama ilal lail. Maka sempurnakanlah puasamu. Allah yang bilang. Ilal lail. Ilal lail ini artinya faqama ilal lail. Faqiyamul lail fil lail. Menegakkan salat di malam hari. Yang dimaksud ya salat tarawih. Itu. Jadi bukan berarti kita salat waktu di puasa Ramadan ngembek puasanya salat tarawih enggak. Jadi kita dikasih kesempatan sama Allah. Jangan sampai kita berharap tahun depan masih bertemu lagi. Siapa yang ini jamin? Kita tidak katain jamin di sini. Itu. Dan kita juga tidak bakal jamin apakah kita sampai di bulan Ramadan. Tapi kita minta selalu sama Allah agar kita sampai di bulan Ramadan. Itu. Karena Ramadan itu maka disebutkan idza jaa Ramadan, apabila sudah datang bulan Ramadan, maka kita galak dengar hadis-hadis yang galak sembrono, galak dengar wong yang tidur di puasa itu diampuni katanya. Ada kan? Cak mana? Tidurnya ibadah gitu. Kan hadis-hadis yang sembrono ini. Jangan percaya. Karena hadis ini lemah. Itu. Dan hadis lemah tidak bisa dipakaikan sebagai hujjat. Tidak bisa dipakaikan sebagai pedoman. Jadi ibarat ini hadis dhaif bertemu dengan hadis hasan. Serta merta tidak bisa kita pakai hadis dhaif kalau kita sudah tahu hadis hasannya. Itu. Contoh lain. Ada tentang doa di buka tentang berbuka puasa. Allahumma lakasumtu itu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa rahmatika ya arhamar rahimin. Itu. Setelah kita cari rupanya hadis yang dipakai di dalam doa ini hadisnya lemah. Berarti Ustaz selama ini kami salah. Tidak salah, antum tidak salah. Itu. Yang salah itu yang tahu dia hadis hasan, dia tahu doa yang di dalam itu ada hadis doa juga tentang doa buka puasa, hadisnya hasan. Itu. Maka disebutkan sahih hadis ini. Dia tahu hadis itu hasan, tapi masih dipakainya hadis yang dhaif, itu yang salah. Yang tidak tahu tidak salah. Itu. Jadi ada yang benar. Itu. Jadi kata ulama hadis, ulama fikih kayak ini dia, supaya tidak menjadi mudarat, supaya tidak menjadi perdebatan, maka embeklah yang aman deh. Apa yang aman? Embek yang hadis sahih dan hadis hasan.
Apa hadisnya? Ada doanya. Doanya ada. Doanya mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Itu. Dhahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu. Dan setiap doa ini tidak kata istilahnya kita puasa doa apa nih? Doa dulu baru minum. Doa dulu baru buka. Tidak kata. Di mana rumusnya cak itu? Di mana-mana kalau kita puasa, buka dulu baru doa. Bukan doa dulu baru buka. Itu. Kenapa Ustaz? Artinya beda. Oke, kita pakai hadis yang ini, yang sudah tahu lah oleh masyarakat. Allahumma lakasumtu. Ini anak artikan. Allahumma lakasumtu, ya Allah, denganmu aku telah berpuasa. Wa bika amantu, dan denganmu aku telah beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan dengan rizkimu aku telah berbuka. Doa dia tadi. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan segala rahmatmu wahai arhamar rahim. Artinya telah berbuka padahal dia belum berbuka. Macam mana itu? Kan tak nyambung. Tidak nyambung. Begitupun juga dengan hadis yang hasan ini. Idzahabadz dhama'u, telah hilang rasa penat-penatku yang ada di leher. Itu. Wa batallatil 'uruqu, yang telah membasahi seluruh urat-urat yang ada di leher. Wa thabatal ajr, dan aku berharap dengan berpuasa ini aku mendapatkan ganjaran pahala insyaallah. Maka di situ di dalam kedua ini ada persamaan. Persamaannya apa? Persamaannya kita itu buka dulu, bukan berdoa dulu. Sudah berbuka di situ baru datangkan doa-doa. Itu. Ya, itu. Ada itu yang selama ini kita belum tahu. Yang kedua, Anda sampaikan. Mungkin banyak di daerah kita yang tarawihnya witirnya 21 3. 8. Ada yang 23. Kalau nak perkara 23 dengan 8 tak usah dibahas. Mana lebih afdal, ya jelas 23. Kita nanya dengan budak kecil, mana lebih besar, 23 dengan 8? 23. Itu kenapa 23 Ustaz? Ya sesuai lah. Itu karena disebutkan, anak lupa hadisnya. Artinya anak tahu, masih ingat anak. Semakin banyak orang beribadah, itu semakin banyak orang beribadah, dihitung pahalanya secapai apa? Dihitung pahalanya sesuai dengan ajri ta'ab, dengan kepayahan dia. Jadi semakin orang beribadah capek, besar lagi pahalanya. Itu. Ibarat kayak ini. Ada orang yang di rumahnya dengan musola dekat. Kemudian ada yang di rumahnya jauh dari musola. Maka melangkah itu yang lebih besar mana? Yang jauh. Itu. Maka dalam artian sejauh apa kita dalam beribadah, sebanyak apa beribadah, dihitung juga. Ibadahnya dihitung, kepayahannya pun dihitung. Itu. Jadi tak usah kita bahaslah tentang 238 ya, mesti 23 yang lebih afdal. Nah, yang kita masalahkan ini yang tentang witir di akhir itu. Ada yang di sini 3 kayaknya, 3 ya? 3. Ada yang di masjid 1. Witir itu kita harus tahu. Innallaha disebutkan dalam hadis, innallaha yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu yuhibbul, mencintai, menyukai yang ganjil. Ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11 sampai ke 100 memang genap itu 99. Itu yang di dalam arti genap, ganjil. Jadi kalau 3 itu kan sudah pasti ganjil itu. Jadi niatnya oke, sama. Sholli sunnatul witri 3 rakaat. Karena di situ 3 rakaat. Itu. Kalau yang 21 ini harus tahu. 21 itu kan berarti 2 salat itu. 1 apa 2 salat? 2 salat. 2 salat itu kan 2 salat, 2 salam. Kenapa 2 salat? 2 salat yang pertama 2 rakaat, 1 salat lagi yang 1 rakaat, iya kan? Berarti 2 kali salat itu. Nah, yang 2 ini niatnya ditambahkan.
Yang selama ini kan kita mungkin usolli sunnatal witri rakaatain, kayak itu kan. Jadi diganti usolli sunnatas syafi'i ma'al witri rakaataini lillahi ta'ala. Kayak itu niatnya. Kenapa kayak itu Ustaz? Karena dua itu anak tanya dulu, dua itu genap apa ganjil? Genap. Ya genap, pakai genap. Artinya apa? Usolli, aku sholat sunnah. Sunnah mengerjakan yang 2 rakaat ini, maksud itu 2 genap ini dari sholat witir. Karena Allah Ta'ala, karena Nabi itu pernah melakukan sholat witir itu 3, 5, 7, 9, 11. Tapi tidak mungkin juga Nabi langsung ngerjakan 11 rakaat galo. Tidak 2 baru siko. Tidak mungkin kan kalau 5 galo, tidak. Pasti dipisah 2 siko atau ya itulah ya. Maka di dalam satu malam tidak pacak dibuat jadi 2 witir. Misalnya tadi di sini sudah 3 itu. Tata tadi kita pengen tidur, bangun tahajud, kita tutup lagi dengan witir. Tidak pacak. Tidak pacak. Kenapa? Karena cak ini. Di sini tadi kita sudah kerjakan berapa witir? 3. Pas sampai di rumah tadi berapa kali witirnya? 3 tambah 3 berapa? 6. Genap apa ganjil? Genap, sudah, tak sesuai. Cak itu. Nah, Ustaz cak mana kalau misalnya ini ada Ustaz kondang, misalnya Ustaz besar, dia imam salat tarawih, taruhlah di sini tarawih 3, jadi dia dapat witirnya 3. Tahu-tahu di waktu jam-jam sebelum sahur ada undangan jadi imam salat witir itu di tempat lain, tak lemak aman nak nolak itu kan, karena disebutkan oleh di dalam hadis hakul muslim alal muslim khamsun, salah satunya di antaranya hak kita kepada wong muslim itu ada 5. Salah satunya di antaranya ijabatud da'wah, menerima undangan. Itu salah satunya hak kita. Jadi harus datang. Nah, cak mana yang permasalahan tadi? Kan katanya tidak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Mudah. Kita genapkan witir yang pertama tadi. Cak mana genapkannya? Kita sholat dulu 1 rakaat. Dengan niatan sholat tadi menggenapkan witir yang pertama tadi, yang waktu isya tadi. Selesai sudah tadi 1 rakaat, baru bisa lagi sholat witir. Kayak itu jadi. Kan tadi 3, digenapkannya sikok jadi 4. Dia nak ngerjakan ke 3, 5 terserah. Karena hitungan jadi ganjil tuh lagi. 4 ditambah 3 berapa? Tuh 7 ganjil bukan? Ganjil. Jadi boleh cek itu. Jadi balik ke masalah tadi, yang kedua dan satu ini, yang 2 ini bukan sholat witir namanya, sholat syafa'. Sholat syafa'. Itu. Mungkin pernah dengar sholat syafa'. Baru yang ke-1 ini witir namanya. Ini sebenarnya beda nama sih sebenarnya, sholatnya sama. Syafa' itu artinya genap. Itu. Sama cak bahasa Indonesia genap lawannya kan ganjil. Begitupun juga dengan 3 sudah mesti ganjil. Itu. Jadi itu yang selama ini. Jadi kalau kita misalnya bertemu dengan jemaah atau kita sholat di tempat yang lain bertemu dengan 2 dan 1, maka ingatkan yang 2 ini jangan dipakai usolli sunnatul witri. Pakai usolli sunnata syaf'i ma'al witri rak'ataini lillahi. Itu. Yang terakhir Ustaz yang sikok ini sudah cak biasa usolli sunnatul witri rak'ah. Kayak itu. Itu tentang sholat witir. Kemudian yang masih ingat nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana, itu kan? Pernah Anda sampaikan itu, tidak salah. Yang benar hadis sanati apa hadis sanata apa hadis sanatu? Itu. Jadi nawaitu sauma ghadin an adai itu sudah benar fardi syahri ramadana hadhihi sanah. Enggak usah pakai sanati lagi, sanata. Boleh pakai sanati, Ramadannya kita ganti jadi ramadani.
Tapi kalau saran anak pakai yang sanata, Pak. Iya. Fardhi syahri Ramadan hadhihi sanata. Karena sanata itu kita balikkan lagi kepada di bulan maksudnya tahun itu artinya di bulan Ramadan. Setahun itu kan 12 bulan. Benar kan, Bu? 12 bulan. Itu. Nah, ini maksud dalam satu tahun itu apa? Dalam satu tahun itu ya dalam satu bulan. Apa satu tahun satu bulan? Bulan Ramadan. Jadi dipakai bukan jangan hari sanati lagi. Hadhihi sanata lillahi ta'ala. Itu. Begitupun juga apa ya? Jadi kita merubahlah sikit demi sikit, itu kan? Yang tidak tahu bukan merubah dari yang tadi benar jadi sesat, tidak. Belajar kita banyak tidak tahu selama ini. Itu. Jadi kalau sudah tahu ya kita rubah. Itu. Terus terutama tentang selama ini yang kita kerjakan yang tadinya selama ini hadisnya dhaif. Karena disebutkan ada juga yang disebutkan asar yang menyebutkan bahwasanya hadis dhaif ini memang tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Tapi semerta-merta bisa dipakai dalam dalam fadailul a'mal. Dalam gawean kita sehari-hari bisa dipakai. Hadis dhaif boleh dalam gawean sehari-hari. Tapi manakala dia tahu dengan hadis hasan, maka sebaiknya dia ganti hadis dhaif dengan hadis yang hasan. Itu. Jadi kita sampai sini dulu. Karena kalau kita nyebutkan jelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan tidak bakal habis. Panjang. Itu kan? Karena kita sampai sini dulu, insyaallah bermanfaat. Naqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.